Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya teman-teman. Mestilah nak kanggone mak-mak iki aktivitasnya itu seperti biasa. Wis pokoknya itu kehidupan seorang ibu rumah tangga itu kayak fotokopi ya teman-teman. Jam sekian apa tugasnya, jam sekian apa tugasnya, dan jam sekian apa tugasnya. Wis pokoknya itu kayak fotokopi gitu. Kadang itu juga merasa jenuh ya, kehidupan kayak gini terus itu jenuh kadang. Tapi oke lah, nggak apa-apa, jangan dibuat galau-galau, melo-melo, nggak usah ya. Wis, nggak usah jenuh-jenuhan, wis dinikmati aja. Nah, pagi hari ini itu saya mau masak ikan talang yang kemarin itu sudah dibakar sama Mbah ya. Nah, rencananya itu mau tak pecel asem semalam. Nggak taunya itu Pak suami itu nggak mau ya, nggak pengen makan ikan dulu. Malam-malam nggak mau makan ikan. Jadi malah mintanya itu telur dadar. Dan anak-anak yang Kak Faya itu sudah makan di rumahnya Mbah. Jadi nggak makan di rumah. Oke lah kalau gitu kan nggak itu ya nggak kalong ya ikannya. Jadi ini rencana saya mau masak, mau tak sambelin yang disambelin yang wajan gitu loh. Jadi bumbunya itu bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai merah, cabai rawit, micin, garam dan sama terasi gitu ya. Bumbunya diulek sampai lembut, ora lembut ya ora popo, lembut ya popo, wis pokoknya sesuai dengan selera. Terus digongsong eseng, terus dikasih gula merah, terus dikasih daun jeruk. Terus ikannya ini tadi itu kalau kan ini tak taruh di kulkas, kalau kiranya agak keras itu dikukus dulu ya biar nggak terlalu keras. Nah, ya nggak tak taruh di freezer tapi kan kayak garing gitu ya teman-teman. Nah gitu, jangan lupa pagi-pagi itu di ngopi nih dulu biar pikirannya fresh ya. Ini sudah hari Sabtu ya teman-teman, besok hari Minggu dan Seninnya anak-anak itu mulai aktivitas seperti biasa, yaitu apa? Sekolah ya. Mudah-mudahan di masuk sekolah awal ini itu tambah semangat lagi belajarnya, terus dimudahkan untuk mencari ilmunya, ada ilmu yang manfaat berkah barokah, amin. Dan terutama satu lagi ya, semoga masuk dan cepet dikasih tabungan. Karena apa? Biar bisa ngejar target nabungnya, biar sekolahnya nggak min ya teman-teman. Yes, soalnya kadang iki masuk sekolah wis seminggu, kadang seminggu luwih iki gak dikasih tabungan. Gak suka aku seperti itu, gak suka aku. Saya itu sukanya itu masuk terus biasanya kan masuk pertama kan oke lah nyantai-nyantai dulu atau perkenalkan diri dengan guru baru di ruang kelas baru, di suasana yang serba baru, mungkin tas, sepatu, seragam, buku semuanya baru. Nah terus hari pertama itu, terus hari kedua itu langsung dikasih buku tabungan. Nah saya sukanya seperti itu, biar emak-emaknya itu yang rajin-rajin menabung itu biar tambah semangat, biar kalau di akhir sekolah atau kenaikan kelas itu ada punya sisa tabungan, biar nggak emin, biar sisa tabungannya itu menjadi yang lebih berkah ya, bisa buat beli kebutuhan sekolah lagi ke jenjang yang lebih tinggi, semisal besok buat kuliah atau apa, biar bisa ditabung di rumah. Mau diinvestasikan ke apa, monggo ya teman-teman. Nah saya sukanya seperti itu. Kalau lama-lama nggak dikasih tabungan nggak suka aku, saya sukanya itu langsung dikasih tabungan gitu ya Bu Guru, Pak Guru semuanya tercinta, seperti itu. Nah ini masak dulu, ini
masa kok iso tibone iki sekolah karo tabungan ya, karena saya itu jauh-jauh hari ini sudah memikirkan menarget anak-anak, karena ini di rumah itu kebetulan itu sudah ada Kak Faiza ya. Saya itu juga sedih teman-teman, pengennya itu kakak itu masih di pesantren. Pokoknya kakak adik itu pengennya itu di pesantren terus semuanya, jangan di rumah, wis menuntut ilmu sambil ngaji, itu saya paling suka, just jis pokoknya. Tapi gimana ya, pada ya, tapi saya doakanlah semudah-mudahan kakak saya ya, terutama kalau adik kan masih sekolah MI ya, hatinya kebuka bisa mau berangkat lagi ke pesantren gitu ya teman-teman. Nah, itu doa saya. Nah ini kan anak-anak kan sudah di rumah 2 orang ya, jadi saya itu sudah jauh-jauh hari ya, itu saya itu sudah menargetkan sehari itu saya harus mengeluarkan uang berapa ribu, terus anak-anak itu harus nabung berapa ribu setiap harinya, biar ntar pengeluaran di sekolahan, terutama Kak Faja ini katanya itu ada bayaran SPP-nya, ada bayaran LKS-nya, dan ada kemungkinan bayaran yang lain lagi. Jadi sejak dari dini masuk awal itu harus ditargetkan, jangan sampai setiap bulannya itu ada min dan min lagi dan akhirnya numpuk. Nek numpuk akhir apa ibu iseng keberatan. Jadi dari awal sekolah ini juga kakak udah saya kasih tahu masalah bab nabung menabung, sudah saya janji gitu ya, sudah janji sama ibu, saya sudah ngomong sama si kakak, dan janji itu semoga ditepatin, dan kayaknya sih ditepatin ya, soalnya saya paham sifatnya Kak Faiza itu. Nah jadi seperti itu teman-teman, kalau sekolah MI SD ini kan nggak ada SPP ya teman-teman, paling pengeluarannya itu setiap bulannya itu mungkin itu LKS ya teman-teman, nggak setiap bulan lah pokoknya, pengeluarannya itu LKS dan lainnya juga paling ya apalah kalau lagi ada acara apa gitu ya. Jadi kemungkinan itu kalau rajin nabung itu sisanya lumayan gitu lah. Kalau Kak Faya ini kalau ada sisa sih ya alhamdulillah ya, karena pengeluarannya sungguh banyak, dari SPP, LKS dan lainnya itu setiap bulannya, terutama SPP ya, itu setiap bulannya itu harus ada pengeluaran gitu di tabungan itu tadi gitu ya. Nah yuk semangat ibu-ibu, mulai dari sekarang, ini juga ya termasuk awal bulan ya, baru tanggal 11-an, jadi yang belum bisa menata keuangan, diusahakan nata keuangan, diusahakan itu dicatat setiap harinya pengeluaran dan pemasukan. Kalau memang lebih sedikit pemasukan, lebih besar pengeluaran, kalau bisa bulan depannya itu lebih sedikit pengeluaran, lebih banyak pemasukan gitu ya teman-teman. Pokoknya diusahakan lah ya. Seperti kayak hari-hari ini itu saya malah jarang pergi ke pasar, karena apa, di dalam kulkas itu masih ada sisa bahan yang bisa diolah buat menu makanan atau buat cemilan gitu ya. Jadi kan pengeluarannya kan agak miring gitu ya teman-teman. Nah semangat para ibu-ibu, ibu cantik, ibu sehat, ibu semangat, ibu yang terbaik lah pokoknya, amin, dadah.